Mereka bukan saja miskin di ekonomi, miskin di kekuatan, miskin di kuasa kerajaan, dan miskin secara spiritual. Pada saat Yesus mengatakan seperti ini, engkau yang miskin diberkatilah oleh karena engkau apa? Memiliki kerajaan sorga. Saudara, apa yang bisa kita bayangkan? Ini adalah satu penghiburan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus bagi orang-orang yang pernah mengalami 400 tahun kehilangan jati diri, kehilangan kebebasan, kehilangan kekayaan, kehilangan identitas. Mereka miskin. Itu yang kejadiannya. Sehingga kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat orang yang kehilangan semuanya itu. Slide. Jadi kita bisa merekonstruksi satu kondisi ini, maka dikatakan gini, kerajaan Allah adalah kerajaan yang setia dalam segala perkataannya. Kerajaan Allah itu adalah penuh kasih terhadap ciptaannya. Udah, jikalau engkau tadi bertekun di dalam Taurat Tuhan, bertekun di dalam Taurat Tuhan, tidak mencampuri diri dengan orang-orang jahat, merenungkan Taurat siang dan malam, hidup berkenan kepada Tuhan, walaupun engkau jauh di sana, maka engkau akan memiliki kerajaan sorga. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau kita rekonstruksi, tahu bahwa engkau sudah kehilangan panjang di Babilonia, dan engkau sekarang kembali. Tetapi kembali pun tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak pernah lagi pulih dari kerajaan seperti yang pertama sekali yang di awalnya mereka bayangkan kerajaan Daud, kerajaan Salomo. Keagungan itu, walaupun mereka sudah kembali ke Yerusalem, kepada kondisi yang lama, sudah mereka tidak lagi kembali kepada posisi yang semula. Satu yang normal dulu, mengalami satu kegoncangan, dan masuk kepada normal yang baru, tapi belum tentu dalam kondisi yang semula. Mungkin kita akan mengalami goncangan yang seperti itu di masa COVID. COVID berakhir pun belum tentu normal yang baru itu satu kondisi yang normal. Mungkin satu yang normal itu justru ketidaknormalan yang memang harus kita terima sebagai normal. Udah? Saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang meyakini bahwa COVID ini adalah hukuman Tuhan. Seperti apa? Seperti menghukum Israel. Di awal-awal dulu, itu konsep itu gitu. Tapi saya bersyukur dan percaya bahwa belakangan setelah COVID ini berjalan gitu, dan banyak orang yang kemudian tidak lagi melihat COVID sebagai satu hukuman. Nah, maka apa yang kita harus pikirkan di sini? Kalau kita berpandangan kepada COVID, entah kita mengatakan boleh jadi COVID ini adalah bencana, gitu, yang alamiah, dia non-alam, gitu. Tetapi bisa juga tadi saya katakan ada. Tetapi secara pribadi, saya akan mengatakan ini adalah suatu cara yang mengakselerasi pendewasaan kita. Slide ya. Gitu. Mengakselerasi pendewasaannya kita. Udah. Maka, entah Anda berpikir bahwa kondisi yang sekarang ini yang sedang berjalan, atau kita akan masuk kepada new normal
yang sebenarnya justru tidak normal mungkin. Atau ada sesuatu normal yang baru yang mungkin masuk kepada kondisi yang sama, tetapi mungkin tidak jadi masuk ke dalam kondisi yang sama. Bahkan sesuatu yang berbeda seperti itu. Maka yang harus kita ingatkan adalah bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Betul? Betul. Bangsa yang dituntun oleh Allah? Betul? Betul. Tapi yang perlu kita pahami adalah, sekalipun dia adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, Allah tidak pernah mati bagi orang Israel. Tapi kita yang menjadi bangsa pilihan, si TJ yang adalah bangsa pilihan, Allah pernah mati bagi si TJ. Tuhan pernah mati. Bangsa Israel tidak pernah untuk bangsa Israel, bangsa pilihan itu, Allah menjadi manusia. Tapi bagi si TJ, Allah menjadi manusia. Pada Israel juga, dia berjanji kepada apa? Janji itu diberikannya kepada bapa leluhur mereka. Tapi hari ini, Allah berjanji langsung kepada kita. Dan kita diangkatnya menjadi anaknya dan menjadi saudaranya. Oke? Allah memilih Israel, menyertai Israel 40 tahun dalam perjalanannya dari Mesir. Sepanjang perjalanan para raja-raja, hanya sampai siapa? Hanya sampai sebelum pecahnya Kerajaan Kesatuan. Bangsa itu. Karena amarahnya tidak akan mungkin menghancurkan kasihnya, tapi kasihnya juga tidak bisa direduksi oleh amarahnya, dan sebaliknya. Tetapi yang perlu kita ketahui, bahwa Allah menemani pilihan sekarang ini. Kamu adalah bangsa pilihan itu, disertainya secara pribadi melalui Roh Kudus. Saudara, apakah Anda akan mengatakan bahwa isi ini, pasca COVID itu, mendegradasi dirimu, sehingga kau kehilangan banyak, kehilangan identitasmu, kehilangan harga dirimu, kehilangan kekayaanmu, kehilangan pekerjaanmu, kehilangan hubunganmu dengan Tuhan, karena kehilangan ibadahmu dengan Tuhan. Saudara, saya akan katakan, di dalam semuanya itu, yang mungkin engkau mengatakan, Tuhan terimalah aku, orang yang miskin ini, tetapi Matius 1 ayat 1 mengatakan apa? Berbahagialah kamu, orang yang miskin, karena kamu yang mempunyai kerajaan Allah. Kiranya memberikan pencerahan, dan pencerahan datang dari Roh Kudus.